Oke, apa kabar semuanya kalian anak-anak kami yang ada di SMK Negeri 1 Beringin? Ibu harap kita semuanya tetap sehat walaupun belajar secara daring ya, nah, dan tetap semangat ya nak ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang diagram hubungan antar entitas ya. Antar entitasnya. Pernah nggak kamu berpikir nak, gimana sih cara membangun database itu gitu ya? Nah, jadi membangun database itu kita harus mengetahui diagram hubungan antar entitasnya dulu ya. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita membangun sebuah rumah ya, maka yang pertama kita harus buat desainnya dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya nak ya. Kita langsung saja ya nak ya. Nah, apa sih ERD itu atau diagram entitas itu? Nah, ini yang disebut dengan pengertian dari ERD atau Entity Relationship Diagram itu merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi ya. Bisa ya, ini berdasarkan objek-objek. Nah, ini misalnya dikatakan suatu database berarti ada objek ya yang saling keterkaitan. Nah, kita bahas di sini, nanti kita akan bahas lebih detail objek itu apa. Nah, ini kita bahas dulu simbol-simbol ERD itu. Nah, ini ya harus paham dulu simbol-simbol ERD sebelum membahas database lebih lanjut atau sebelum membangun sebuah database ya. Nah, simbol-simbolnya apa saja nih? Di sini yang disebut dengan entitas atau entity yang bentuknya segi empat ya. Nah, ini adalah entitas ialah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya ya. Nah, objek-objek ini seperti apa gitu? Contoh di sekolah ya, basis database sekolah ya. Database sekolah itu otomatis objeknya ada guru ya, ada siswa ya, ada tata usaha ya. Jadi ketiga objek ini saling keterkaitan gitu, ada kesinambungan gitu, artinya nyambung gitu. Jangan sampai ada di situ database tentang konsumen, nggak nyambung ya. Jadi objek-objek dasar yang terkait dengan sistem. Nah, ini ya, tentang di sekolah tadi ada guru ya. Kemudian misalnya database di dalam perpustakaan ya, ada buku, objeknya ada buku, ada petugas ya. Kemudian misalnya penjualan handphone ya, otomatis objeknya adalah handphone tersebut. Kemudian dalam database penjualan ya, penjualan baju, otomatis ada objek dari baju, itu dia ya. Itu disebut dengan entitas atau entity. Yang kedua, relasi. Lihat nih bentuknya belah ketupat ya. Belah ketupat ini hubungan antar satu atau lebih entity, lebih daripada satu entity maksudnya ya. Jadi terjadi relasi ini seperti jembatan ya. Jadi relasi ini menjembatani antara satu entity dengan entity yang lain. Nah, yang ketiga alur ya. Alur ya seperti garis horizontal ya. Ini berfungsi menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi ya. Jadi antara entitas dengan relasi ya kita menggunakan yang disebut dengan alur ya. Oke, yang keempat ada atribut ya, bentuknya ini bentuk lingkaran ya. Nah, atribut ini karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut dan berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas ya, memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Nah, contoh entitas dari handphone atau entity handphone. Nah, di mana atributnya ini pasti ada tahun produk, kemudian pasti ada harga, nah pasti ada tipenya, tipe handphonenya, kemudian ada merek ya. Itu yang disebut dengan atribut ya, bisa dipahami anak ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah membahas tentang simbol-simbol daripada ERD, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis daripada atribut ya, jenis-jenis atribut yang atributnya tadi yang lingkar ya. Nah, jenis atribut ini ada yang disebut dengan simple atribut atau atomic atribut. Nah, ini merupakan atribut yang sudah tidak bisa dibagi lagi ke dalam atribut yang lebih kecil lagi. Jadi simple atribut ini tidak bisa dipecah-pecah lagi. Nah, contoh harga itu nggak ada istilahnya harga kecil, harga besar, nggak ada ya. Harga ya harga. Atau contoh lain adalah
Sebuah atribut dari entiti guru. Contohnya apa itu? Jenis kelamin, ya. Atribut dari guru, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini pasti ada laki-laki dan perempuan. Udah nggak bisa lagi dipecah gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan composite atribut. Nah, ini merupakan atribut yang dapat dibagi lagi membentuk atribut yang baru. Berarti ini composite atribut ini merupakan kebalikan daripada simple atribut. Nah, contoh ya. Di sini ada contoh entiti daripada alamat, di mana alamat itu pasti ada jalannya. Ya, bisa dipecah lagi. Jadi pasti ada kota, pasti ada kode pos, pasti ada provinsi. Jadi mungkin bisa saja ada TRW-nya lagi. Ya, bisa ya dipahami ya. Composite atribut dan simple atribut ya. Itu merupakan kebalikan masing-masing. Nah, ada single value atribut merupakan atribut yang hanya memiliki satu nilai di dalamnya. Ya, ini yang disebut dengan single value atribut ini. Ya, ini nis. Ya pasti ya nis gitu. Tidak mungkin satu orang itu memiliki nis lebih daripada satu. Nama juga ya. Nama Surti, Tejo. Mungkin satu orang memiliki nama Surti, Tejo ya, Patini, nggak mungkin. Tanggal lahir juga seperti itu, alamat juga seperti itu. Nah, sedangkan multi value atribut merupakan kebalikan dari single value atribut. Nah, ini sebuah atribut yang memiliki isi banyak, 2, 1 atau bahkan kosong di dalamnya. Nah, ini contoh ya. Ini merupakan multi value atribut. Ini hobi itu datanya itu bisa lebih daripada satu. Ya, saya memiliki hobi misalnya nyanyi, futsal, yang memanah, traveling ya. Ada koleksi perangko, ada renang, ada program komputer. Nah, ini merupakan hobi. Jadi ini disebut dengan multi value atribut, di mana datanya itu lebih daripada satu. Jadi ada koma-komanya lagi. Bisa ya nak ya, dipahami ya. Oke, kita lanjut saja nak. Ada yang disebut dengan monetary attribute. Nah, ini artinya tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong ya. Sedangkan non monetary attribute boleh kosong, bisa diisi boleh tidak. Nah, itu. Jadi kalau misalnya monetary attribute ini wajib diisi. Itu dia. Jadi kalau kita misalnya mengisi data wajib diisi katanya. Nah, ini contoh kode guru ini wajib diisi. Nama guru wajib diisi, ini disebut dengan monetary attribute. Nah, sedangkan non monetary attribute kebalikan daripada monetary attribute. Nah, ini contoh tanggal lahir, bisa diisi bisa tidak ya. Enak ya dipahami. Kita lanjut saja. Nah, disebut dengan ini ada lagi yang disebut dengan derived attribute. Jadi banyak ya jenis-jenis daripada bagian atribut tadi ya. Nah, atribut yang nilainya diturunkan atau diperoleh dari atribut lain. Nah, contoh apa itu predikat? Nah, predikat ini dihasilkan dari nilai mapel ya. Artinya B ya. B ini bisa keluar karena adanya nilai mapel. Nah, contoh A ya. Jadi A ini juga dikeluarkan dari nilai 90 ya. Artinya rentan nilai 85 sampai 100, maka predikatnya A. Jadi ini tidak mungkin bisa keluar kalau nilai mapelnya itu masih belum diisi. Itu yang disebut dengan derived attribute ya. Oke, bisa ya nak ya dipahami. Kita lanjut. Ada yang disebut dengan key attribute. Nah, key attribute ini atribut yang memiliki nilai unik yang digunakan untuk membedakan satu data ya. Nah, key attribute ini key ya. Key attribute ini memiliki jenis-jenis lain yang disebut dengan super key, di mana super key ini merupakan atribut unik untuk identifikasi record yang berelasi ya. Kemudian kandidat key itu merupakan calon primary key ya. Kemudian ada primary key, atribut unik yang membedakan record dengan dalam satu tabel. Jadi primary key itu merupakan sama-sama unik sih, tapi primary key ini sudah menjadi dialah yang menjadi data yang paling unik dari data-data yang lain dalam satu tabel gitu. Sedangkan foreign key itu satu atau lebih atribut yang melengkapi relasi dengan mengarah pada induknya. Jadi ini merupakan relasi ya, dengan adanya foreign key berarti terjadi antara relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Jadi kalau ada foreign key dalam satu tabel, ada primary key, berarti di dalam tabel itu sudah ada relasi ya. Bisa ya dipahami anak. Oke, kita lanjut hubungan antar entitas ya. Hubungan antar entitas ini ya ditandai dengan adanya lambang belah ketumbat ini. Nah,
Antar entitas ini seperti apa? Ini contoh entity daripada guru ya. Atributnya apa saja? Ada kode guru, ada nama guru, kemudian entity daripada kompetensi keahlian, ada kode kompetensi, ada nama kompetensi, ini merupakan atributnya. Kemudian terjadi relasi dengan adanya lambang belah ketupat yang kita tulis mengepalai. Nah, memiliki atribut. Nah, atribut ini dari mana datanya? Atribut ini merupakan primary key daripada entity guru, dan kode kompetensi merupakan primary key dari kompetensi keahlian. Nah, di sini juga terjadi one to one ya. Dimana artinya di sini satu guru hanya bisa menghafalai satu kompetensi keahlian ya. Itu yang disebut dengan hubungan antar entitas ya anak ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kardinalitas atau derajat relasi ya. Apa saja sih kardinalitas atau derajat relasi ini? Nah, ada yang disebut dengan one to one ya. One to one ini itu satu set entitas ke set entitas yang lainnya. Seperti tadi, satu guru hanya bisa menghafal satu kompetensi kalian ya. Kemudian one to many, satu set entitas ke banyak objek pada set entitas yang lainnya. Nah, contoh, satu kelas terdiri dari banyak siswa ya, tetapi satu siswa tidak bisa belajar di banyak kelas. Itu yang disebut dengan one to many ya. Satu kelas terdiri dari banyak siswa, itu one to many ya. Kita lanjut. Many to many itu banyak objek dalam satu entitas ke banyak objek di entitas yang lain. Nah, contohnya banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah ya, begitu juga sebaliknya banyak mata kuliah dipelajari oleh mahasiswa, jadi dia seimbang dia ya. Nah, oke, bisa ya dipahami anak ya. Nah, berikutnya kita membahas transformasi ERD ya. Bagaimana sih transformasi ERD ini dalam tabel sehingga membentuk sebuah tabel gitu dia, dari satu entity kemudian dipecah menjadi sehingga sehingga terjadilah sebuah tabel ya. Oke, nah ini contoh entity guru, di mana entity guru ini atributnya ada kode guru, ada nama guru, kemudian atributnya itu tadi kode guru dan nama guru, dan yang menjadi primary key-nya adalah kode guru lah ya. Nah, akan membentuk kolom atau tabel. Nah, di mana kolomnya itu ada kode guru, ada nama guru. Jadi kalau misalnya atribut ini tambah lagi misalnya tanggal lahir, maka di sini akan tambah juga tanggal lahir ya. Dan yang menjadi nama tabelnya ini apa? Nama tabelnya ini adalah nama entity tersebut, yaitu guru. Jadi nama tabelnya ini adalah guru, di mana kolomnya ada kode guru, nama guru. Jadi ini tergantung banyaknya daripada atribut suatu entity. Bisa dipahami anaknya? Oke, sampai di sini dulu materi kita. Ibu harap kalian bisa memahaminya, dan ingat, tugas kita yang kemarin itu belum semua mengerjakan. Jadi itu nanti akan Ibu share lagi waktunya, dan Ibu harap kalian semua wajib mengerjakannya, dan 2 hari kemudian akan Ibu share lagi tugas mengenai ERD ya, hubungan antar entitas mengenai materi kita ini. Dan tidak bisa dikerjakan ini apabila tugas pertama belum bisa dikerjakan. Oke, sampai sini Ibu harap kita tetap sehat ya, dan jaga kesehatan ya, kemudian makan makanan yang bergizi. Oke, see you, bye bye.